Assalamualaikum, selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Ngomongin soal isu terkini, hari ini saya akan membahas tentang Capres 2024 karena yang paling warawiri di sosial media saat ini adalah tentang Capres dan Cawapres Indonesia 2024. Kita mulai dari Capres nomor urut 1, yaitu Anies Rashid Baswedan. Siapa itu Anies Rashid Baswedan? Yuk kenal lebih dekat dengan Capres nomor urut 1. Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Sejak kecil Anies sudah suka berorganisasi. Saat SMP ia aktif di organisasi intrasekolah OSIS dan bahkan ketika duduk di bangku SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun 1985, ia pernah dinobatkan sebagai Ketua OSIS se-Indonesia. Karena mengikuti program pertukaran pelajar AFS di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, ia baru lulus pada tahun 1989 dan ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Di Kampus Biru, ia didapuk menjadi ketua Senat pertama setelah Senat UGM sempat dibekukan pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1996, Anies melepas masa lajang, menikahi teman kampusnya, Ferry Farhati Ganes. Dari pernikahan ini, Anies dikaruniai 4 anak. Anies beberapa kali menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri. Salah satunya beasiswa program doktoral dari Northern Illinois University, Amerika Serikat pada tahun 2004. Di usianya yang ke-38, Anies menjadi rektor termuda di Indonesia saat dipilih sebagai rektor Universitas Paramadina. Salah satu ide yang membuat Anies Baswedan semakin dikenal adalah ketika mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini mengirim anak-anak muda untuk mengajar di sekolah dasar di daerah terpencil. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi sejumlah gerakan lainnya seperti Gerakan Indonesia Menyala, Kelas Inspirasi, dan Gerakan Turun Tangan. Kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim 8 KPK pada tahun 2010 dan menjadi ketua Komite Etik KPK pada tahun 2013. Ia pernah mencalonkan diri dalam konvensi Partai Demokrat dan kemudian beralih menjadi juru bicara kampanye Jokowi JK. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah ujian nasional bukan lagi penentu kelulusan. Adanya ujian nasional perbaikan dan imbauan agar orang tua mengantar anak di hari pertama sekolah. Pada tahun 2016, Anies tak lagi menjabat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah karena Presiden Jokowi mengganti posisinya dengan Muhadjir Effendi. Anies mencoba peruntungan lagi di pemerintahan. 23 September 2016, bersama Sandiaga Uno, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2020. Lalu, apa saja prestasi Anies Rashid Baswedan? Apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta? Dan kenapa kita harus memilih Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029? Berikut ini rekam jejak kepemimpinan atau prestasi Anies Rashid Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasca pandemi, Jakarta kembali menggeliat, begitu juga kemacetan. Program pemecah kemacetan ala Anies Baswedan pun diuji. Adalah integrasi transportasi publik mulai dari mikrobus, Transjakarta, KRL, serta integrasi MRT dengan LRT. Layanan pembayaran diintegrasikan digital, kawasan gabungan intermoda dibangun dan dibuat cantik untuk penumpang dan konten kreator. Perjalanan di Jakarta sangat tinggi, mencapai 21,9 juta per hari dengan jumlah kendaraan bermotor 15,3 juta perjalanan per hari. Namun dengan transportasi massal yang terintegrasi memudahkan berpindah cepat dari kendaraan pribadi ke umum atau antar kendaraan umum. Jangkauan kendaraan umum pada tahun 2016 berkisar 42%, melompat menjadi 82%.
sementara cakupan layanan umum terintegrasi hingga mencapai 85,16%. Data ini menggambarkan mudahnya akses transportasi publik. Masalah banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Anies untuk menangani masalah dasar yang satu ini? Pemprov DKI mengeruk lumpur danau, sungai dan juga waduk di 5 wilayah kota, mengerahkan alat berat 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Untuk mengendalikan limpasan air hujan, Anies membuat kolam penampung air sementara di jalan raya. Pemprov Jakarta juga membangun instalasi sumur resapan serta mengimplementasikan taman tampungan air. Di pesisir utara, Anies membangun polder untuk mengatasi banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, serta pompa. Sementara untuk mempercepat surutnya genangan banjir, Jakarta memiliki 900 lebih pompa. Kapasitas 2 sungai yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung pun diperbesar agar bisa menampung lebih banyak. Hasilnya 12 titik genangan banjir berulang telah teratasi. Tahun 2020 dengan curah hujan terekstrim yakni 377 mm per hari, banjir surut lebih dari 95% dalam waktu 4 hari. Padahal di tahun 2015 dengan curah hujan lebih rendah 95%, wilayah tergenang baru surut 7 hari. Jakarta juga berinovasi dengan teknologi flood control system yang mengintegrasikan sensor dan CCTV di 178 titik yang memetakan banjir dengan akurat. Namun satu hal yang tak tercapai adalah naturalisasi sungai. Kendala pembebasan lahan diperparah oleh polemik ide naturalisasi Anies tanpa beton versus ide pusat normalisasi dengan betonisasi alur sungai, meninggalkan warga sepanjang sungai ibu kota terendam hingga masa jabatan Anies berakhir. Soal ruang terbuka, Anies membangun yang disebutnya sebagai ruang ketiga. Anies memperluas ruang terbuka dari 12,12% di tahun 2014 kini menjadi 30,92% dengan luas 664 km persegi. Taman Eco Park di kawasan Tebet seluas 7,3 hektar ini selalu dipenuhi warga meski terganggu masalah parkir. Taman ekowisata dan bermain anak ini menjadi tempat favorit baru warga DKI karena luas dan teduhnya kawasan ini di tengah kepadatan Jakarta. Anies juga membayar janji kampanyenya kepada Jakmania dengan stadion megah Jakarta International Stadium yang dibangun 100% oleh warga Indonesia. Stadion dengan desain modern dan megah ini diklaim menjadi salah satu dari 5 yang terbesar di Asia. Berdiri di atas lahan 22 hektar, JIS mampu menampung 82.000 penonton. Karya berikutnya adalah revitalisasi kawasan kota tua, mulai dari pembaruan trotoar hingga ke penataan kampung. Hasilnya kawasan interaksi warga dengan udara rendah emisi. Ruang terbuka juga menjadi perhatian di era Anies adalah pelebaran trotoar untuk pejalan kaki. Bahkan Anies sempat mengklaim dalam 3 tahun kepemimpinannya, revitalisasi trotoar sudah dilakukan di sepanjang hampir 305 km. Namun ibu kota sebetulnya masih memiliki sejumlah masalah mendasar yang belum berhasil tertangani. Sebagian kebutuhan dasar itu masih bermasalah karena membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat. Pemirsa, selain revitalisasi transportasi publik, trotoar, JPO, tidak hanya itu saja, Pemprov DKI Jakarta juga membangun sejumlah program lainnya, di antaranya adalah Rusunawa. Pemprov mengklaim bahwa dalam 4 tahun terakhir total terdapat 33 tower Rusunawa yang berhasil terbangun atau menjadi rekor selama 4 tahun.
Nah, tidak hanya Rusunawa, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan sederet program hunian lainnya. Di antara adalah Kampung Susun, penataan kampung, serta rumah dengan DP 0 rupiah. Berbeda dengan Rusunawa, untuk Rusunami, Anies hanya membangun kurang dari 2.322 unit rusun dari target 10.000 unit atau bahkan 23.000 unit saat kampanye. Rusun ini awalnya dibuat utamanya untuk mengurangi kampung-kampung padat ibu kota. Namun hingga akhir jabatan Anies, program ini tidak disambut pasar sehingga target 10.000 unit rusun berhenti di angka 2.322 unit rusun saja. Masalah lain adalah kualitas udara Jakarta. Polusi udara Jakarta pernah masuk dalam yang terburuk di dunia menurut situs Air Quality Index tanggal 14 hingga 20 Juni 2022. Penyebabnya adalah keberadaan 8 PLTU batubara, 118 fasilitas industri, dan 16 juta kendaraan yang terdiri dari 3 juta mobil serta 13 juta motor. Banyak fasilitas industri yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten yang terbawa polutannya hingga ke langit Jakarta. Walhi menyebut TPST Bantar Gebang yang menjadi muara sampah warga ibu kota nyaris lumpuh karena sudah over kapasitas dari 21,9 juta kubik menjadi 22,3 juta meter kubik. Jumlah sampah harian Jakarta yang mencapai 7.000 ton meningkat menjadi 8.300 ton di tahun 2020 yang menurut Wagub DKI ketinggiannya di Bantar Gebang melebihi tinggi Monas. Itulah tadi video singkat tentang profil dari Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan juga rekam jejak kepemimpinan beliau selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Semoga dengan membaca dan dengan mengetahui profil singkat dari para capres, kita bisa dengan bijak menentukan pilihan kita pada pemilihan Capres 2024 mendatang. Yuk jadi pemilih yang bijak. Oke teman-teman, sekian video perkenalan dan juga cerita-cerita tentang prestasi yang ditorehkan oleh Capres nomor urut 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di next video kita akan bahas tentang profil singkat dan juga rekam jejak kepemimpinan ataupun prestasi yang pernah ditorehkan oleh Capres nomor urut 2. So stay tune dan see you on the next video. Dadah!